Dalam sejarah perkembangan Islam, berbagai peristiwa menakjubkan diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Bukti-bukti peristiwa ini sebagian telah termakan waktu, namun sebagian lagi masih tersisa dan terungkap setelah melalui penelitian selama bertahun-tahun. Dari beberapa peninggalan yang masih ada, kiranya jejak-jejak Islam yang tertoreh di alam, selayaknya menjadi pengingat kita semua, agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah beberapa jejak-jejak Islam yang masih membekas sampai saat ini. Cerita tentang Bahtera Nabi Nuh menjadi perbincangan awam arkeolog dan sejarawan dunia. Sejumlah peneliti menemukan bukti-bukti valid tentang keberadaan kapal Nabi Nuh melalui penelitian selama beratus-ratus tahun. Salah satu situs yang dipercaya sebagai jejak peninggalan kapal tersebut terletak di pegunungan Ararat, Turki, berdekatan dengan perbatasan Iran. Diperkirakan ukuran perahu itu memiliki luas 2.300 meter dengan panjang sekitar 152 meter, lebar 25 meter dan tinggi 15 meter. Para peneliti ini pun berhasil masuk di dalam bahtera ini dan mengambil foto dari beberapa spesimen. Spesimen yang mereka ambil berusia 4.800 tahun dan sangat cocok dengan apa yang digambarkan dalam sejarah. Dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Nuh telah berdakwah selama puluhan tahun, tetapi umatnya tidak mau mengikuti ajarannya dan tetap menyembah berhala. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Melalui wahyunya, Allah membimbing Nuh membuat bahtera yang kuat untuk menghadapi serangan topan dan banjir. Bahtera Nabi Nuh dianggap merupakan alat angkutan laut pertama di dunia. Selanjutnya adalah Gua Sur. Gua ini terletak di Bukit Sur, tepatnya di sebelah selatan Masjidil Haram sejauh 4 km. Tinggi gua ini dari permukaan laut sekitar 748 meter. Gua Sur merupakan bebatuan keras seperti berbentuk perahu terbalik dan tinggi gua ini sekitar 2,25 meter, sedangkan panjang dan lebarnya 3,5 kali 3,5 meter. Gua ini memiliki dua pintu. Satu pintu dari sebelah barat, tempat dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memasukinya. Gua Sur adalah tempat di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah bersembunyi dari kaum Quraisy yang berniat membunuh Nabi ketika hendak berhijrah. Diriwayatkan kaum Quraisy saat itu begitu marah kepada umat Muslim dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka tidak menyangka bahwa ajaran Islam akan tersebar dengan begitu cepatnya. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul dan Abu Bakar selamat dari peristiwa yang menegangkan itu. Kini kita dapat datang dan melihat Gua Sur, gua yang menjadi saksi besar dalam sejarah Islam. Ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi. Ada satu tempat yang tidak pernah sepi dari kunjungan para jamaah haji. Tempat ini bernama Jabal Rahmah. Suatu gunung yang disebut-sebut punya kisah pertemuan Adam dan Hawa. Bahkan terdapat monumen yang menandakan romantisme keduanya. Jabal Rahmah berada di tepi Arafah yang suatu kawasan di bagian timur di luar kota Mekah. Rahmah memiliki arti kasih sayang. Nama ini diambil dari satu kisah yang diyakini oleh umat muslim, yaitu pertemuan antara Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka terpisah,
hingga akhirnya kedua manusia pertama di muka bumi ini bertemu di Jabal Rohmah. Untuk mengenangnya di atas Jabal Rohmah terdapat suatu tugu persegi 4 yang terbuat dari beton, dengan lebar 1,8 meter, dan tinggi 8 meter. Masyarakat setempat percaya, lokasi bertemunya Adam dan Hawa, persis di titik tugu ini. Ya Jalil Kurubi, salam alaika. Ya Anal Gharibi, salam alaika. Ashabul Kahfi adalah kisah 7 pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun Hijriah atau 309 tahun Masehi untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus. Kisah ini bersumber dari Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Menurut beberapa sejarawan Islam, 7 pemuda ini bernama Yamlika, Martunus, Kastunus, Yabrunus, Kalusi, Yakbunus dan Dinamius, serta seekor anjing bernama Kitmir, yang dipercaya sebagai anjing yang akan masuk surga. Beberapa berpendapat sejarah ini terjadi di Suriah, akan tetapi ada beberapa ahli Al-Quran dan Injil berpendapat mereka berasal dari Yordania. Lokasi Gua Ashabul Kahfi terletak di Yordania. Gua ini memiliki sebuah lubang di atasnya sehingga cahaya bisa masuk. Lain itu, bentuk gua yang terdapat di Arakim ini sangat luas dan lapang serta tidak dalam. Ya Imam ar-Rusli dalam berbagai penelitian, peristiwa atau lokasi kejadian diazabnya umat Nabi Lut alaihi salam ini adalah di kota Sodom, di mana sekarang lebih dikenal dengan nama Laut Mati atau Danau Lut, yang terletak di perbatasan antara Israel dan Yordania. Dijelaskan umat Nabi Lut ini dihancurkan dengan cara dijungkir balikan, lalu dihujani dengan batu belerang. Selama ribuan tahun terkubur, kini jejak atau sisa-sisa kehancuran umat Nabi Lut berhasil ditemukan oleh para arkeolog di sekitar Laut Mati. Kejadian yang menimpa kaum Nabi Lut seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dipercayakan terjadi sekitar 1800 sebelum Masehi. Berdasarkan pada penelitian arkeologis dan geologis, peneliti Jerman mencatat bahwa kota Sodom benar-benar ada di kota Sidim yang merupakan daerah terendah dari Danau Lut. Itulah jejak-jejak Islam yang masih membekas sampai saat ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel On TV, silahkan subscribe sekarang juga. Dan tekan tanda notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan dari video menarik lainnya.